Kayaknya ini momen yang tepat untuk membongkar rahasia dalam pembuatan SIM. Spoiler sedikit, gue kesana 7 kali bolak-balik demi ujian ulang. Halo semua, gue Erik. Gue pengen sharing aja cerita sedikit tentang pengalaman gue membuat SIM secara resmi, legal. Nah, latar belakangnya kenapa gue pengen cerita kayak gini, karena belakangan kan lagi terjadi banyak banget hal-hal konflik-konflik tentang kepolisian. Nah, ini sebenarnya gue pengen menambahkan bumbu aja, nambah cerita pengalaman gue membuat SIM tanpa adanya sogok menyogok atau misalnya nembak di Jakarta dan Mogot. Ya, lo bakal marah sih, sangat-sangat menyedihkan. Menurut gue dengan pembuatan SIM secara resmi formal, kita tuh bisa memfiltrasi orang-orang yang beneran bisa nyetir, paham aturan lalu lintas, sama orang-orang yang nggak paham. Nah, kondisinya karena banyak yang nembak dengan jalur belakang dan lain-lain, jadinya di Jakarta tuh banyak banget orang yang nggak punya otak untuk nyetir. Tapi gue rasa kalau misalkan dari sistem pembuatan SIM itu udah bener, harusnya lalu lintas bisa diperbaikin pelan-pelan. Tapi ini spekulasi gue. Tapi ini kejadian udah lama, tolong jangan apa-apain gue. Gue udah cek nggak ada tukang bakso di depan. Oke, kita mulai ceritanya aja. Untuk konteks, jadi ketika gue 17 tahun, gue pengen langsung bikin SIM. Jadi gue pengen bikin SIM sebagai remaja 17 tahun, pengen buru-buru bawa kendaraan. Cuma pada saat itu emang pengen nembak. Sejujurnya, karena spekulasi orang-orang kan sulit gitu. Tapi saat itu kebetulan lagi rame banget dengan operasi tangkap tangan. Itu kejadian yang merembet sampai ke IKTP ya, itu yang ketahuan Setia Novanto. Besar banget, pokoknya nggak ada orang yang berani untuk nembak SIM. Akhirnya ada nemu orang dan dia harganya itu mahal banget, namanya juga masih remaja, dapat duit dari orang tua. Bokap gue itu nggak setuju kalau misalkan nembak dengan harga yang sangat mahal buat cuma dapet SIM doang. Tapi gue juga tetap nggak diizinin untuk berkendara karena nggak punya SIM, jadi nggak legal gitu. Jadi bokap gue mengharuskan gue punya SIM, tapi juga nggak mau ngeluarin duit yang mahal untuk nembak. Jadi bokap gue memberikan dorongan, motivasi, gue coba untuk bikin SIM sendiri, dan uang nembaknya itu adalah uang jajan gue. Jadi kalau misalnya berhasil gue bikin SIM sendiri, gue dapet uang jajan banyak. Sebagai remaja 17 tahun ya, gue pengen dapet uang jajan dong. Jadi gue mencoba untuk membuat SIM secara resmi, dan gue pikir apa susahnya sih. Spoiler sedikit, gue kesana 7 kali bolak-balik demi ujian ulang. Dan ini bukan karena gue nggak kredibel, tapi karena emang dipermainkan. Ini cerita kronologis, tapi kalau ada informasi yang agak kurang sedikit, mohon dimaklumi karena gue agak lupa. Dan data-data yang adisional, kalau gue masih ada, akan gue tampilkan. Jadi buat prosedurnya mungkin lo bisa cari tahu sendiri, tapi simpelnya kita ke Dan Mogot. Habis itu kita masuk, tes kesehatan, bayar biaya administrasi. Kalau SIM C itu 100.000, SIM A itu 120 kalau nggak salah. Gue nggak tahu kalau harganya udah berubah atau kayak gimana. Dan itu bayar cuma sekali sampai jadi. Banyak orang yang salah nangkep kalau misalnya kita bolak-balik kita bayar lagi. Nah itu nggak salah ya, itu cuma bayar sekali, itu doang dan sampai jadi. Pas hari pertama kita langsung masuk, kita daftar dua-duanya dan kita harus ujian teori. Jadi ada dua ya, ada ujian teori, ada ujian praktek. Kalau misalnya kita lulus ujian teori, lanjut ke praktek. Kalau lulus praktek, lanjut buat foto, itu dapat SIM. Harusnya sehari itu beres. Tapi yang bermasalah di sini adalah dipermainkannya kita. Kalau misalkan tanpa nembak gitu ya. Sebelum ujian itu dari Polri itu menyiapkan website yang kita bisa latihan ujiannya dulu. Jadi ada banyak banget soal, habis itu kita bisa latihan supaya kita bisa tahu mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Jadi kalau kita ujian kita udah siap. Itu gue udah lakukan semua. Tapi gue kesana itu nggak sendiri. Gue sama temen gue yang udah berpengalaman karena dia udah bikin SIM 2 kali bolak-balik lebih dulu. Lalu kita janjian karena kalau misalkan, jadi dia kejadiannya juga mirip kayak gue, nggak diizinin untuk nembak, jadi harus bikin resmi, dan dia udah 2 kali bolak-balik. Jadi ketika bersama kita mencari strategi gimana caranya itu fix goal gitu. Pokoknya harus bisa dapet SIM. Kita menemukan celah dari aturannya. Sehingga kita bisa memanfaatkan celah dari aturan ini. Jadi kalau misalnya ujian praktek itu kita masuk ke dalam ruangan, habis itu soal kita ambil yang ada di meja. Nah, diambil itu random, kemudian kita ambil lembar jawaban, baru kita ujian dengan waktu yang udah disediakan. Nah, ini udah dikonfirmasi dan gue nanya juga ke orang yang di sana, gimana kalau kondisinya kita ujian lagi, habis itu mendapatkan soal yang sama, karena kan itu milihnya random. Nah itu nggak masalah, karena kondisinya seperti itu. Jadi gue dan temen gue strateginya itu adalah ya udah kita ujian
dengan soal yang sama setiap ujian. Jadi ketahuan nih kalau misalkan kita dimainin. Misalnya kita ujian hari pertama itu dengan kode A1 misalnya. Nah, ujian berikutnya kalau misalkan yang pertama gagal, ujian berikutnya kita ambil yang A1 lagi. Karena kita udah pernah ujian sebelumnya, berarti kan tinggal dibenerin jawaban yang salah. Yang lebih menguntungkan untuk kita, kalau misalkan kita udah selesai ujian, kita mendapatkan kartu ujian kita dan di lembar belakangnya itu dikasih tahu nomor berapa aja yang salah dan ada berapa nomor yang salah. Jadi dari 30 soal, nomor-nomor yang salah itu dicoret. Jadi kita tahu untuk mengevaluasi nomor berapa aja yang salah. Lalu gimana kalau misalkan ujian berikutnya kita nggak mendapatkan soal yang sama? Nah, disitulah akal-akalannya anak SMA yang nakal ya. Jadi cara simpelnya, mau kita dapat soal apapun di ujian berikutnya, kita tetap tulis kode yang A1 itu misalnya. Jadi gimana caranya supaya ini fix goal, supaya foolproof ya? Itu soalnya tinggal kita foto. Habis itu dari jawaban-jawaban yang salah tinggal kita evaluasi, kita ganti jawaban yang salah supaya yang salah itu jadi betul. Jadi ketika kita udah gagal nih misalnya hari pertama nih, apes nih karena kita tahu dimainin. Nah, kita tinggal pulang, kita evaluasi dan kita bikin kunci jawaban. Simple. Jadi ketika kita ujian berikutnya harusnya itu fix 100% lulus gitu. Setidaknya bisa dimain-mainin tuh, mau betul berapa, mau salah berapa itu kita bisa punya kontrolnya. Tapi di sini yang sangat membagongkan, gue sampai bolak-balik 4 kali untuk ujian teori karena dipermainkan. Yang harusnya di ujian kedua itu gue udah fix harusnya bisa lulus 100% karena gue punya kunci jawabannya. Oke, jadi hari pertama itu gagal kita. Kemudian udah punya sesuai dengan strategi kita punya kunci jawabannya dong. Nah, kita tinggal list nih jawaban-jawaban mana yang salah, tinggal kita ganti. Udah tuh, ketika kita ujian lagi, kita diumumkan kalau kita tuh gagal. Dan apesnya di sini itu adalah banyak banget orang-orang yang diprioritaskan karena nembak. Jadi itu kan kita masuk setelah kelar ujian kan diumumkan nih. Nah, diumumkan itu berdasarkan kode kita. Nah, itu bener-bener lama banget, bener-bener lo bisa seharian nungguin nama lo dipanggil doang dan lo tahu akhirnya itu nggak lulus. Dan gue nggak ngerti sampai sekarang sistemnya masih kayak gitu atau enggak. Sebenarnya lo bisa bikin digital gampang, tapi gue nggak tahu nih kalau misalkan digital kan nggak bisa dimainin ya. Mungkin kalau misalkan sekarang udah berubah, gue nggak tahu, mohon dikasih info di bawah. Tapi ini kejadiannya kan dulu. Jadi pas hari kedua itu kita tetap gagal. Dan abis itu gue bingung sama temen gue nih, karena ketika kita evaluasi ini jawabannya udah sesuai banget sama yang ada di website-nya Polri. Jadi kalau misalkan salah, masih tetap salah, berarti yang salah antara di website-nya memberikan jawaban yang salah atau kunci jawaban dari polisinya di sana di Dan Mogot itu disalah-salahin. Itu ada dua kemungkinan yang sangat pasti. Jadi jawaban kita tuh udah sesuai dengan yang ada di website, tapi di kondisi kenyataannya itu salah. Kemudian di ujian ketiga, ujian teori hari ketiga bolak-balik, dan setiap kali lo gagal lo harus balik 2 minggu setelahnya. Dan buat anak SMA itu stres banget karena lo harus izin berkali-kali sama sekolah karena kan lo harus datang dari pagi, dan itu ya nggak enak untuk anak SMA harus bolak-balik dan berangkat pagi, berarti harus cabut sekolah terus. Meskipun ya enak sih cabut sekolah, cuma kan jadi cabut gitu loh. Problemnya pas hari ketiga itu kita gagal lagi, tapi jawaban betulnya itu 22 dari 30, yang artinya butuh 1 lagi untuk lulus. Tapi pada saat itu kita udah euforia karena ujian yang motor itu berhasil, ujian yang mobil itu gagal. Jadi di ujian ketiga yang motor berhasil, yang mobil gagal. Jadi kita karena euforia udah kesenangan berhasil nih strategi bikin kunci jawaban, kita nggak mikirin tentang si ujian mobil. Jadi pas hari ketiga kita ujian praktek motor, tapi gagal juga sih ujian praktek motornya. Padahal kita udah biasa bawa motor sebenarnya. Tapi menurut gue ujian praktek itu lebih ya ada fisiknya lah ya, kelihatan bisa bawa motor atau enggak sebenarnya. Kalau misalnya ujian teori itu bisa dimainin banget parah. Kemudian di hari keempat sebelum kita berangkat itu gue saking stresnya tuh gue pengen cross check lagi ke kartu ujiannya karena buat ngecek nomor berapa yang salah. Karena ini udah 3 kali ujian, udah punya kunci jawaban dan soalnya selalu sama, tapi masih gagal. Ini benar-benar parah banget dimainin. Berarti kan ada
8 soal yang bener-bener disalahin karena bener-bener kita nggak ngeganti apapun jawaban supaya disalah-salahin. Kita bener-bener fix 100% harus benar gitu. Dan ini tetap gagal. Sampai akhirnya gue menemukan ada satu nomor yang dicoret salah, padahal 3 kali percobaan sebelumnya itu selalu benar. Dan ini nggak make sense banget karena kita ujian selalu sama dan gue nggak bakal ngerubah jawaban yang udah betul. Jadi ini udah kelihatan banget dia bermain di sini karena kunci jawabannya aja nggak benar. Bahkan jawaban gue yang benar disalahin. Gitu gue udah kesel banget dengan emosi. Gue datang ke Dan Mogot. Itu gue nggak pengen ujian lagi. Gue langsung pengen ke bagian yang protesnya lah. Pokoknya gue pengen protes. Kenapa gue disalahin? Karena ini udah ketahuan banget dimainin gue selama 3 kali ujian. Di situ gue merasa nggak adil aja gitu, masa polisi mempermainkan warganya gitu, apalagi gue yang masih di bawah umur, masih umur 17 tahun gitu, masih muda, dimain-mainin. Nggak bisa gue dimain-mainin kayak gini. Akhirnya gue datang ke tempat komplain ya, gue nggak tahu bidangnya apa, pokoknya dia yang menerima komplain. Terus gue protes, Pak, mohon maaf nih Pak, saya udah ujian 3 kali, tapi kenapa jawaban saya yang udah betul tapi disalahin. Terus gue jelasin lah konteksnya, gue ujian selalu dengan kode soal yang sama, bla 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 bla. Akhirnya dia yang meremehkan gue, intinya ya kamu yang salah, intinya kamu ujian lagi aja. Habis itu akhirnya karena ya dia merasa dia punya power, akhirnya ya gue keluarkanlah kartu as gue yang terakhir. Gue ngasih, ya gue jujur aja gitu, jadi Pak sebenarnya selama ini itu kita punya soalnya. Jadi ini ketahuan nih kalau misalkan kita udah 3 kali dimainin begini. Dengan kondisi kita udah marah dan dia juga panik mungkin ya, kalau nih orang bisa punya soalnya, dia foto nih. Dia langsung mengancam kita kalau misalkan kita tuh bisa dipidana karena memfoto atau membawa soal keluar dari Dan Mogot gitu. Tapi di kondisi situ kita punya bukti bahwa kita tuh dimainin, padahal kita nggak pernah ganti soal, tapi kita nggak pernah lulus nih 3 kali dan soal yang bener itu disalahin. Jadi akhirnya kita sama-sama setuju kalau gue menghapus fotonya, terus gue diizinkan untuk langsung ujian lagi. Gue bilang, Pak saya nggak bakal ganti jawaban sama sekali sama yang sebelumnya, kita lihat saya bakal lulus apa enggak. Habis itu gue beneran ujian lagi, soal nggak diganti sama sekali dengan ujian ketiga, dan akhirnya lulus. Ya, semua kata kasar pengen gue keluarkan sebenarnya. Tapi mungkin pada saat itu bapaknya nggak tahu kalau misalkan iPhone itu punya recently deleted. Jadi kayaknya gue masih punya fotonya. Kalau misalnya masih ada, akan gue tunjukkan di sini. Buat ngasih tauin, ya kita dimainin. Emang kita dibodoh-bodohin gitu. Dan kita nunggu berhari-hari, bahkan kita ngulang berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, cuma buat dapet SIM yang resmi aja dipersulit. Kemudian gue kan bilang gue 7 kali bolak-balik dan 3 kali sisanya itu untuk ujian motor dan mobil. Kalau nggak salah gue lulus ujian motor yang praktek itu di ujian ke-5 dan mobil di ujian ke-7 kalau nggak salah. Nah tapi kalau misalnya untuk praktek ini ya gue nggak bisa banyak melawan ya, karena namanya praktek itu tentang gimana cara kita bawa kendaraan. Jalur-jalurnya buat tesnya itu sebenarnya banyak banget yang sangat-sangat sulit. Apalagi apes kalau misalkan lo dapat motor yang kondisinya tuh agak buruk. Ya itu tergantung skill kita. Cuma untuk jalur tesnya itu patok-patoknya itu beneran kadang-kadang susah banget. Jadi untuk praktek motor itu menurut gua agak susah di yang bagian 8 sama U-turn terakhir. Itu patoknya tuh agak mepet banget dan kita harus terbiasalah dengan jalur yang sempit gitu. Karena gue lihat ada bapak-bapak, bahkan temen gue juga mulus, gue liatnya tapi nggak dilulusin, katanya kena garis. Gue nggak tahu garis yang mana. Gue nggak tahu itu apakah dipermainkan atau beneran kena garis itu jadi nggak lulus atau gimana, gue nggak tahu. Sekarang untuk praktek mobil. Jadi kalau misalkan di kartu ujian kita udah lulus untuk ujian teorinya, kita bisa daftar untuk ujian praktek. Nah ujian praktek kita ketika mendaftar itu kita ditanyain kamu mau mobilnya manual atau matic. Kemudian gue dengan PD-nya kasih saya apa aja Pak, karena saya bisa dua-duanya. Pada saat itu emang gue udah cukup bisa lah bawa kendaraan, mobil, mau matic atau mau manual itu bisa. Ketika kita datang duduk, di briefing dulu awal-awal, dan ketika briefing itu selalu kejadian selama gue 3 kali percobaan itu selalu sama. Polisinya itu selalu bilang untuk menghemat waktu, ujian yang banyak itu kita nggak usah lakukan, kita ujian parkir paralel dan parkir seri aja. Itu cuma memangkas pokoknya ujian paralel dan parkir seri aja. Meskipun kelihatannya ya jadi menghemat waktu buat kita yang lagi ujian,
Cuma gue mikir concernnya apakah kemampuan kita menyetir itu cuma dinilai dari parkir paralel dan seri. Jadi apakah yang lain itu nggak penting gitu? Tapi kan namanya yang membuat aturan kan si polisinya, jadi kita ya nggak bisa ngebantah juga. Dan gue ada satu orang yang bertanya gitu ya, ada bapak bertanya kenapa yang lain nggak diuji gitu. Katanya ya ini dikasih enak mau atau enggak gitu. Malah ditanya balik gitu. Jadi gue nggak ngerti alasannya apa. Jadi kalau misalnya ada yang tahu mungkin bisa kolom komentar ngobrol. Oleh gue mikir apa susahnya sih parkir paralel dan parkir seri. Toh gue udah biasa juga bawa kendaraan dan parkir juga kayak ya normal-normal aja. Ternyata sampai beberapa puluh orang yang udah ujian lebih dulu dari gue, ternyata banyak yang gak lulus. Dan gue mulai panik dong, kok gak lulus? Padahal kayaknya dia bisa mulus-mulus aja. Dan ternyata dalam parkir itu, parkir paralel maupun seri itu nggak boleh kena patok sama sekali. Ya bener dong, karena kalau kena patok ya hitungannya nabrak mobil lain gitu. Jadi kan lo nggak bisa bawa mobil gitu. Gue lancar-lancar aja parkir paralel, nggak kena apa-apa, aman. Terus kita lurus terus ke arah yang parkir seri. Banyak banget orang yang gagal di parkir seri ini, termasuk gue pada saat ujian pertama kali untuk praktek. Otak gue tuh kayak nggak bekerja gitu, karena seharusnya kan gue udah biasa nyetir nih, udah biasa parkir seri. Kita tau lah kayak angle-angle gimana nih untuk mendapatkan posisinya pas gitu, masuk ke dalam pocketnya. Nah dengan kondisi normal itu gue nggak masuk ke dalam pocketnya si parkiran seri itu, dan di ujung-ujungnya itu beneran banyak banget patoknya, jadi pasti kena. Dan gue tuh bingung. Abis itu kan gue tanya, Pak boleh diulang atau enggak? Dia bilang nggak boleh, pokoknya si parkir seri itu harus sekali putaran, harus sekali motion ya. Nah kalau misalkan lo udah sekali motion, abis itu lo berhenti dan lo maju terus mundur lagi, itu udah gagal. Kemudian karena gagal, temen gue juga gagal, ya kita kembali lagi 2 minggu berikutnya. Kalau dipikir-pikir kita effort banget, dan ya ini cuma demi mendapatkan SIM, cuma demi legal gitu di jalanan, itu effort banget parah. Kedatangan ke-7 gue kesana, artinya gue udah ujian praktek mobil ke-3 kali. Itu gue sama temen gue punya strategi, pokoknya kalau misalnya kita gagal saat ini, kita ngebujuk pak polisinya, mohon tolong lulusin aja kita bisa nyetir. Kita benar-benar mohon aja kita bisa nyetir, cuma ini gagal, nggak ngerti kenapa, tolonglah gitu. Kalau misalkan dia nggak mau, kita nego. Kalau misalnya nggak mau, kita kasih duit lah, pokoknya gimana caranya lah, pokoknya kita lulus gitu. Karena kita udah capek banget 7 kali bolak-balik gitu. Akhirnya kita udah benar-benar nggak ada beban pikiran, pokoknya kalau misalkan gagal ini kita nego lah sama bapaknya. Kemudian temen gue duluan, dia nyetir. Pas dia masuk ke parkir seri lagi, karena kita cuma ujiannya 2 itu doang, pas dia parkir seri dia nabrak, dia kena. Habis itu dia agak lama ngobrol di dalam, pokoknya dia ngebujuk-bujuk segala macem. Intinya akhirnya dia keluar mobil, karena kan dia harus parkir di depan gue. Dia keluar mobil dengan ngasih jempol, dengan artian dia lulus. Habis itu mulutnya ngomong, bisa minta aja bujuk-bujuk gitu. Habis itu gue mikir, ya udah pokoknya ini kayaknya bapaknya baik, karena kita udah tebel banget kartu ujiannya, jadi kayaknya bakal dikasih gitu kalau misalnya kita minta gitu, karena udah lama banget gitu 7 kali bolak-balik. Lalu mengetahui fakta temen gue berhasil karena udah membujuk minta tolong aja, akhirnya gue nggak ada beban pikiran sama sekali, pokoknya kalau nabrak bodo amat lah nabrak. Gue bener-bener parkir serinya itu ngasal, dan surprisingly ternyata gue pun kaget, itu gue masuk, gue berhasil. Jadi untuk berhasil, ini patoknya nih, kita kalau misalkan ini mobilnya nih, kita benar-benar harus ngambil lebih dulu, benar-benar kayak mau nabrak, sehingga benar-benar mepet banget bumper belakang kita sama si patoknya, tapi nggak kena. Dan itu benar-benar masuk persis, ukurannya segitu dan angle-nya harus segitu, dan ternyata berhasil. Tapi itu benar-benar sangat-sangat sulit, dan gua rasa in real life jaraknya itu nggak semepet itu orang, karena jarak antar mobil kan 3 meter, itu jaraknya kayak cuma 2 meter gitu, benar-benar satu mobil masuk, dan itu nggak make sense banget buat di ujiannya. Jadi begitu, setelah 7 kali percobaan bolak-balik dan 3 kali ujian praktek, akhirnya gue dan temen gue lulus. Kita langsung happy banget, dan kita langsung foto untuk dicetak ya SIM-nya. Kesimpulannya sih abis itu gue dapet SIM gue dengan jujur, dengan resmi, dengan nggak ada biaya tambahan sedikit pun, tapi benar-benar sangat-sangat sulit dan menghabiskan waktu dan tenaga dan pikiran, karena gue harus protes dan ya beban pikiran lah, beban mental. Dan itu benar-benar sangat sulit untuk mendapatkan 2 buah kartu identitas yang membuat kita legal nyetir di jalanan. Jadi
kurang lebih seperti itu pengalaman gua. Kalau misalnya ada yang mengalami yang serupa atau lo bikin SIM secara jujur juga, bisa kasih cerita dan referensi lo di bawah. Mungkin ini videonya jadi agak kepanjangan, cuma ya gue ceritain sedetail-detail mungkin dan apa yang gue inget gue kasih tauin semua. Ya intinya itu yang gue alamin dan gue rasa itu pengalaman yang busuk banget, bener-bener effort banget cuma buat dapetin si kartu ini nih. Dan gue seumur hidup nggak pengen balik lagi ke kandang macan itu. Kurang lebih begitu apa yang bisa gue sampaikan apa adanya, dan ini sejujur-jujurnya tanpa gue buat-buat. Mohon maaf kalau terlalu jujur, gue udah cek di depan gak ada tukang bakso. Semoga video ini aman dan gue aman. Kejadian udah lama, please ini jangan dipermasalahin, tapi gue jujur aja supaya bisa dievaluasi dan lebih baik. Gue gak tahu sekarang udah bener atau belum. Kalau udah bener, kasih tau di komen. Oke, thank you.